Welcome dalam pemuritan hari ini. Kita akan membahas satu topik yang spesial sekali, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dalam pemuritan episode yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya sudah membagikan kepada saudara tentang how the mighty fall. Bagaimana orang hebat bisa jatuh. Nah, kali ini dalam pemuritan hari ini saya mau membagikan kepada saudara yang berikutnya. Bagian berikutnya adalah how not to fall. Bagaimana supaya tidak jatuh. Nah, ini satu firman Tuhan yang penting sekali, satu kebenaran yang kita perlu tangkap supaya kita nggak jatuh. Bahkan kita bisa menjagai teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, anggota sel kita, jemaat kita, supaya tidak jatuh. How not to fall. Jadi di dalam Alkitab saudara bisa melihat ada orang-orang yang jatuh, tapi setelah itu mereka bisa dipulihkan. Tapi juga ada orang-orang yang sepanjang hidupnya itu bisa menjaga integritasnya, tidak jatuh dalam dosa, terus hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir. Seperti Yusuf. Kalau Anda perhatikan, Yusuf itu benar-benar menjaga kemurniannya, kekudusannya, perkenanan Tuhan dalam hidupnya sampai akhir. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh membuka diri dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan, sangat mungkin untuk saudara dan saya tidak jatuh, tetap teguh berdiri, tetap kokoh, hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir. Doa saya itulah yang Anda alami di dalam hidup saudara. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara saudara dan saya bisa menjaga diri kita sendiri supaya kita nggak jatuh. Ada 3 saya mau bagikan. Yang pertama, potong dosa dengan tegas secepat mungkin. Kita harus ngerti bahwa yang namanya kejatuhan seringkali tidak terjadi tiba-tiba. Jadi ada waktunya. Prosesnya kompromi dulu, buka celahnya dulu. Itu ada waktunya sekian lama sampai di satu titik jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena keinginan dosa itu terus dikobarkan, terus dibesarkan. Sampai di titik tertentu kita nggak bisa menahan lagi, akhirnya jatuh dalam dosa. Ada istilah kill your pet dragon. Artinya bunuhlah naga peliharaanmu mumpung masih kecil. Karena kalau sudah besar, nanganinya lebih susah. Jadi mumpung masih kecil, yang namanya dosa itu harus kita potong dengan tegas, sedini mungkin, secepat mungkin. Itu penting untuk kita bisa tangkap. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang sharing bahwa sebenarnya dia tipe orang yang gak suka pergi ke salon untuk potong rambut. Dia gak terlalu sampai kayak gimana dengan yang namanya penampilan. Karena tipe orang beda-beda ya. Tapi suatu saat dia pergi ke salon dan di sana ketemu hairstylist ya, wanita yang memotong rambutnya, orangnya hangat, ngomongannya enak ya, pinter, potongan rambutnya bagus. Dan sementara potong rambut, hubungan terbangun. Terus kemudian tiba-tiba hamba Tuhan ini menemukan tadinya dia malas ke salon. Sejak kenal sama wanita ini, dia jadi semangat ke salon. Dia jadi menantikan waktu ke salon. Ya, ini berjalan sekian lama. Sampai suatu ketika tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatinya. Tiba-tiba Tuhan mulai menyadarkan dirinya bahwa dia sudah sampai di titik yang berbahaya. Karena dosa sudah menunggu di depan pintu. Memang belum berselingkuh. Memang secara jasmani belum jatuh di dalam dosa. Tapi yang kayak gitu kalau diteruskan akhirnya maut. Akhirnya ujungnya adalah kejatuhan. Itu sebabnya dengan tegas
dia ambil keputusan tidak lagi balik ke salon itu. Mungkin saudara kalau mendengarkan orang ngambil keputusan seperti itu, Anda pikir kok terlalu ekstrim, terlalu radikal. Tapi saya mau ngomong sama saudara, keputusan yang tegas dan cepat seperti itu diperlukan kalau kita mau menyelamatkan pernikahan kita, kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita. Jadi hari ini saya ajak kita masing-masing untuk evaluasi diri kita. Jangan-jangan ada godaan-godaan tertentu yang sudah ada dalam hati dan pikiran kita, yang iblis lancarkan sama kita, tapi tidak segera kita pangkas. Tidak segera kita potong dengan tegas, dengan cepat. Jangan-jangan kita izinkan ada di situ. Kita belum sih jatuh dalam dosa, tapi kita masih main-main di situ. Kita masih kayak nahan di situ. Hari ini dengarkan pesan firman Tuhan, segera ambil keputusan tegas, potong dosa, maka saudara akan selamat. Anda tidak akan jatuh, Anda selamat. Oke. Nah, godaan dosa, saudaraku, itu seringkali seperti kayak sel kanker. Sebelum stage-nya tambah ganas sampai stadium 4, sedini mungkin, secepat mungkin kita harus segera tindak, kita harus segera potong. Seperti itu seharusnya kita berurusan sama kedagingan, kita berurusan sama godaan dosa. Dan ini yang dimaksudkan Yesus. Kalau Anda baca di dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30, Yesus ngomong begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Jadi Anda harus ngerti yang dimaksudkan Yesus dengan mencungkil mata dan memenggal tangan, artinya cepat-cepat singkirkan dosa. Oke, jangan kompromi, jangan berlama-lama, segera ambil keputusan yang tegas. Ini alasan kenapa Yusuf bisa menjaga integritas seumur hidupnya, tetap hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ketika godaan datang, Yusuf strateginya lari secepat mungkin. Ketika ada celah terbuka, dia segera tutup semua celah yang bisa dipakai iblis untuk menyerang dia, untuk menjatuhkan dia. Saudara, coba renungkan. Yusuf tidak berusaha menguatkan dirinya berlama-lama dekat dengan tante Potifar. Yusuf tidak mengatakan bahwa dia kebal terhadap dosa dan bisa menjaga dirinya. Dia cukup besar urapannya, cukup hebat kerohaniannya sehingga kebal terhadap dosa. No, dia nggak ngomong begitu. Dengan tegas, Yusuf berkata tidak. Dengan cepat, Yusuf segera melarikan diri dari godaan. Ini alasan kenapa Yusuf nggak perlu jatuh dalam dosa. Ini alasan kenapa Yusuf bisa menjaga integritasnya seumur hidupnya. Jadi hari ini saya ajak saudara, jangan sombong secara rohani, jangan menganggap diri saudara kebal terhadap dosa. Anda harus ngerti bahwa pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang diurapi Tuhan, bahkan Daud sekalipun orang yang dikasih Tuhan, a man after God's own heart. Kalau nggak cepat lari dari godaan, nggak cepat tinggalkan dosa, akhirnya jatuh juga. Nggak ada orang yang kebal terhadap dosa. Jadi hari ini saya ajak saudara ambil keputusan. Segera ambil keputusan yang tegas dan cepat tinggalkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, how not to fall. Bagaimana supaya nggak jatuh. Yang kedua, sejak awal pikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jadi konsekuensi akhir harus dipikirkan sejak awal. Karena kalau kita cuma membayangkan kesenangan sesaatnya yang ditawarkan oleh dosa, kita akan sangat mudah untuk tergoda dan jatuh di dalam dosa.
Anda harus ingat bahwa untuk setiap kesenangan sesaat dari dosa, pada akhirnya ada konsekuensi yang fatal. Ada maut yang menanti, ada malapetaka yang akan datang. Coba Anda renungkan. Gara-gara jatuh dalam dosa, gara-gara tergoda, banyak orang yang harus berurusan dengan hukum. Nama baiknya, reputasinya rusak. Pernikahannya hancur, keluarganya jadi malu, pekerjaannya, keuangannya terdampak, masa depannya diperkecil. Sebagian lagi, dan ini yang paling fatal, karena jatuh dalam dosa, akhirnya kita kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan pengurapan. Kita akhirnya memotong diri kita sendiri dari favor Tuhan di dalam hidup kita. Seandainya orang-orang yang jatuh dalam dosa itu, mereka ketika sebelum melakukan dosa sudah memikirkan dulu konsekuensi demi konsekuensi yang sangat mengerikan yang bakal mereka hadapi, yang akan menghancurkan hidup mereka, kemungkinan mereka bisa mengurungkan niatnya untuk terus nabrak jalan dan nabrak dosa itu. Ya, coba Anda renungkan. Kalau seandainya Simpson tahu konsekuensi dia main-main sama dosa adalah dia kehilangan kekuatannya. Dia bakal ditangkap, matanya dicungkil, dia dimasukin penjara, dia diperlakukan sebagai badu, dipermainkan sedemikian rupa, dan akhirnya mati muda. Kalau Simpson benar-benar ambil waktu memikirkan semua konsekuensi itu dengan sungguh-sungguh, kemungkinan dia bisa menarik dirinya untuk tidak meneruskan berbuat dosa. Dia bisa segera menghindar dari dosa dan menjauh dari Delila. Masalahnya Simpson ini merasa dirinya kuat dan pede, semuanya bisa diatasi sekalipun dia jatuh dalam dosa. Masalahnya Simpson lebih terbuai dengan kesenangan sesaatnya sama Delila pada waktu itu daripada memikirkan konsekuensi mengerikan yang bakal dia tanggung setelah kesenangan sesaat itu. Oke, akibatnya Simpson jatuh dalam dosa. Jadi saya ajak saudara, sebelum Anda berbuat dosa, coba pikirkan dulu. Nanti endingnya, konsekuensi akhirnya, hidupmu gimana? Istrimu gimana? Suamimu bagaimana? Anak-anakmu gimana? Pekerjaanmu gimana? Kehidupan rohanimu gimana? Keselamatanmu gimana? Coba pikirkan konsekuensinya dulu. Sebagian orang masalahnya ketika berbuat dosa, ya seringkali di satu sisi kita ngerti potensi konsekuensi yang kita bisa alami. Tapi di sisi lain kita berusaha meyakinkan diri kita sendiri, it's okay, gak apa-apa, gak bakal ketahuan. Atau mungkin bisa diatasi, bisa diredam. Masalahnya lagi ketika seseorang berbuat dosa, di satu sisi kita tahu konsekuensi yang mungkin bisa terjadi. Tapi di sisi lain kita lebih banyak membayangkan kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat yang kita dapatkan. Yang namanya manusia, saudaraku, kalau lebih banyak membayangkan kesenangannya dan lebih sedikit membayangkan konsekuensinya, psikologi manusia nekat, nabrak dosa, akhirnya jatuh, dan akhirnya konsekuensinya sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk setiap waktu yang Anda pakai membayangkan kesenangan dosa, ambil waktu 10 kali lipat lebih banyak membayangkan konsekuensi dosa itu. Sehingga kita naruh warning yang kuat di depan diri kita sendiri, di depan mata kita sendiri. Kalau nabrak nekat, siap nggak benar-benar melalui semua malapetaka itu? Hari ini saya ajak saudara supaya saudara cepat-cepat bertobat, tinggalkan dosa, lari kepada Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Hidupmu diselamatkan, pernikahan keluargamu diselamatkan, pekerjaan, keuangan, masa depanmu diselamatkan, kehidupan rohani, bahkan pelayanan saudara juga diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga sekarang, how not to fall. Bagaimana supaya kita nggak harus jatuh. Yang ketiga,
temukan kenikmatanmu di dalam Tuhan. Sadarilah bahwa kenikmatan dalam Tuhan lebih nikmat daripada segala bentuk kenikmatan apapun di luar Tuhan yang ditawarkan oleh dunia. Tolong Anda renungkan, senikmat-nikmatnya uang hasil korupsi jauh lebih nikmat berkat finansial yang Anda dapat dari Tuhan. Senikmat-nikmatnya kemewahan dari hal-hal yang dilarang Tuhan, Anda harus mengerti pada akhirnya semuanya itu akan berbalik dan menghancurkan kita. Senikmat-nikmatnya waktu yang kita habiskan untuk nonton film, mungkin drama Korea, pada akhirnya jiwa kita juga kosong, hampa kembali. Jauh lebih nikmat waktu yang kita habiskan dalam hadirat Tuhan yang membawa ketenangan, kedamaian, dan sukacita ilahi dalam hati kita. Senikmat-nikmatnya jabatan dan kekuasaan yang orang bisa dapat dari menyangkal Yesus, pada akhirnya mereka akan menyesal karena hukuman kekal selama-lamanya akan menanti. Jauh lebih nikmat pikul salib bersama Yesus, karena Yesus. Sebab saudara dan saya akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan Allah kekal selama-lamanya. Senikmat-nikmatnya berselingkuh dengan wanita lain, dengan pria lain yang akan mendatangkan malapetaka loh dalam hidup kita. Jauh lebih indah bersama dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Tuhan tahu yang terbaik. Nah, saya ngerti sebagian dari saudara dengar saya ngomong begini, Anda berontak. Anda nggak setuju karena ngelihat pasangan saudara seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Anda harus sadar hidup kita akhirnya di tangan Tuhan. Kalau kita memutuskan untuk berserah dan percaya sama Tuhan, kita akan menikmati anugerah Tuhan yang manis di dalam kehidupan kita. Oke, itu sebabnya temukan kenikmatanmu di dalam Tuhan. Ibaratnya kalau kita sudah kenyang dengan makan makanan yang sehat, maka keinginan kita untuk makanan yang tidak sehat akan berkurang drastis. Benar apa tidak? Demikian pula kalau kita bisa menemukan kepuasan, kenikmatan di dalam Tuhan, maka sukar bagi iblis untuk menggoda kita dengan kenikmatan di luar Tuhan. Saya bacakan Amsal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, padahal manis ya. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kenapa? Karena kelaparan. Saudara harus ngerti, dosa itu pahit. Tapi kalau saudara belum menemukan kesenangan di dalam Tuhan, jadi masih kelaparan ini. Yang pahit akan terasa manis, dosa rasanya madu. Itu sebabnya belajar untuk menemukan kesenangan di dalam Tuhan. Mazmur 1 memberitahu kita, berbahagialah orang yang kesukaannya di dalam Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya berkat Tuhan. Sukacita Tuhan. Anugerah Tuhan. Orang seperti itu akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak layu daunnya. Yang akan menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebaliknya, orang-orang yang kesukaannya di luar Tuhan. Kesukaannya pikiran dunia, kenikmatan dunia, sukacita dunia, dan seterusnya. Pada akhirnya hidupnya akan seperti pohon yang kering. Daunnya akan layu. Hidupnya akan jadi hampa, sia-sia. Dan akhirnya mereka akan hidup dalam penyesalan. Karena itu hari ini saya ajak saudara belajar, temukan kenikmatan dan kepuasan sejati hanya di dalam Yesus. Saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus,
Biarlah firman ini jadi rema, berbicara dalam hati kami masing-masing. Kalau iblis selama ini mencoba melancarkan serangan, godaan-godaan dosa, saat ini juga mampukan kami untuk ambil keputusan, potong dosa, tidak kompromi, ambil keputusan yang tegas dan cepat, sehingga kami boleh terselamatkan. Pernikahan kami terselamatkan, keluarga kami terselamatkan, sungguh-sungguh seluruh hidup kami terselamatkan. Tuhan, ajar kami, bawa kami menemukan kenikmatan, kesenangan, kepuasan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Kepuasan di dalam melayani Tuhan. Kenikmatan di dalam bersaksi dan menyelamatkan jiwa. Kami berdoa bahkan bulan ini ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan melalui hidup kami. Kami berdoa Tuhan pakai kami untuk jadi KKS, untuk mengembangkan, melipat gandakan kelompok usaha kami. Pakai kami untuk memperluas kerajaan Allah dan membesarkan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kalau saudara diberkati, Anda boleh sharingkan video ini kepada teman-teman saudara, keluarga saudara, sehingga nggak ada lagi kita yang harus jatuh. Sehingga kita bisa berdiri teguh di dalam iman. Sampai garis akhir, sampai finish, Tuhan bawa kita masuk di dalam kemuliaan. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.